Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, tiba-tiba pingin ngomong kayak kesedak gitu. Bagaimana kabarnya semuanya? Terima kasih. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang sama dan sama. Saya sudah tidak kuat lagi, saya pingin nge-break. Apakah saya bisa cari majikan? Saya ulangi sekali lagi, bisa. Cari majikan apakah bisa? Bisa. Tapi saya pingin nunggu visa di Hong Kong. Lah ini pertanyaannya yang beda lagi ya. Kamu pingin cari majikan apakah bisa? Saya jawab bisa. Tapi apakah bisa nunggu visa di Hong Kong? Ya ini tergantung dari wewenangnya imigrasi. Tapi harus diingat bahwa tunggu visa untuk intermediate dan nge-break itu dari dulu itu sebenarnya harus pulang ke Indonesia, Mbak. Kalau dulu ada alternatif, kamu bisa ke Cina atau bisa ke Makau untuk memangkas biaya ya. Tapi sekarang kan karena adanya corona itu, imigrasi sedikit memberikan kelonggaran buat para cece-cece yang cari majikan itu tidak usah keluar dari Hong Kong. Jadi ini kelonggaran hanya berlaku pada tahun awal 2020 sampai 2022. Pertengahan 2022 itu sudah berubah lagi, di mana corona sudah tidak menjadi-jadi, jadi kalian harus wajib pulang Indonesia. Saya tidak ingin pulang Indonesia, Miss Lu. Harus, Mbak. Ini peraturan dari dulu. Diperingan karena adanya corona. Tapi karena adanya corona ini dibuat seperti job hopping terusan. Jadi jadi dari majikan satu ke majikan satu, dari majikan satu ke majikan satu. Walaupun majikannya baik, kalian tuh berubah mengejar gaji tinggi karena kekurangan supply dari Indonesia ataupun dari Filipina. Jadi kenapa? Dimana yang menjanjikan gaji tinggi, kalian tuh pindah ke gaji tinggi. Karena itu dari pihak imigrasi mengevaluasi lagi untuk tidak memberikan visa kalau kalian maksa tunggu visa di Hong Kong. Jadi visa itu tidak dikeluarkan saat kalian memaksa untuk tunggu visa di Hong Kong. Nah, ada beberapa hal yang saya lakukan untuk mengharapkan kalian tidak usah pulang Indonesia. Gimana, Miss? Kamu harus punya hubungan baik dengan majikan. Dimana kalau kamu punya hubungan baik dengan majikan saat kamu keluar dari situ, majikan itu masih memberikan surat bagus. Surat bagus itu apa sih? Surat bagus itu apa sih? Surat bagus ini mengatakan bahwa kamu selalu bertengkar sama nenek dan tidak cocok, nenek memukul kamu, tapi kamu masih memperlakukan nenek dengan baik, dan anak-anaknya melihat itu, ya memang nggak kuat. Akhirnya majikan menulis surat ke imigrasi, sebenarnya si Markona ini baik kerjanya, cuman tidak cocok dengan keluargaku, tidak cocok dengan orang tuaku, karena itu kita menginterminate dia sampai tanggal ini, tapi saya berharap dia bisa cari majikan lagi di Hong Kong dan tunggu visa di Hong Kong. Nah, kata-kata ini di mana saya berharap dia bisa mencari majikan di Hong Kong dan tunggu visa di Hong Kong. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kamu ditulis surat bagus pun kalau tidak ada mengharapkan kamu bisa tunggu visa dan dapat majikan di Hong Kong, itu sangat sulit sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sudah mencoba beberapa kali di mana majikan cuma nulis surat, si Markona ini baik, saya berharap kedepannya dia lebih baik lagi. Nah, ini tidak bagus, tidak jelek. Tapi masalahnya imigrasi akan telepon majikanmu. Nah, di situ kita akan lihat kalau majikanmu ditelepon mengatakan yang tidak jelas, maka visamu tidak bisa turun saat kamu tunggu visa di Hong Kong. Tapi saat tulisannya bagus, terus imigrasi telepon majikanmu yang lama mengatakan, oh iya si Markona ini bagus, cuman nggak cocok aja sama orang tuaku. Nah, visanya bisa turun. Ini yang sering terjadi ya, Mbak ya. Karena ingat, hanya 3 kondisi yang bisa kalian ganti majikan tanpa harus pulang Indonesia. 3 kondisi saja. Majikan meninggal. Tunggu sebentar ya, Mbak, ada telepon. Halo? Jadi ada 3 kondisi aja yang bisa membuat kalian tunggu visa di Hong Kong selain finish kontrak ya. Kalau sudah finish kontrak itu pasti bisa tunggu visa di Hong Kong, kecuali dia melakukan kriminal ya. Sekali lagi, kalau melakukan kriminal tidak bisa. Kondisi pertama adalah King Chai Mantai, financial problem atau masalah keuangan, di mana kebanyakan majikan tidak punya pekerjaan atau dia lagi bangkrut atau pokoknya intinya majikan tidak
tidak memerlukan kamu karena mereka punya masalah keuangan. King Camantai atau financial problem. Ini yang pertama. Yang kedua adalah relocation atau pindah negara. Lah, ini bisa dibilang termination become finish contract. Jadi relocation atau pindah alamat atau pindah negara. Pindah alamat aja kalau dulu rumahnya di Tunmun terus pindah di Songso itu nggak bisa ya. Jadi yang dinyatakan relocation itu out of Hong Kong. Relocation to Indonesia, relocation to Malaysia, relocation to England, to Canada. Pokoknya out of Hong Kong. Itu bisa diterima. Dan yang ketiga adalah meninggal dunia. Di mana neneknya meninggal dunia, yang tanda tangan neneknya, otomatis kamu sehari itu juga kamu sudah harus keluar dari rumah majikan. Tapi kalau neneknya meninggal dunia dan anaknya menandatanganin dan masih membutuhkan kamu, itu kamu tidak bisa pindah. Kecuali majikan menyatakan bahwa memang tidak butuh kamu. Jadi ada beberapa kondisi ya Mbak ya. Jadi dan kondisi yang keempat adalah tambahan tadi itu. Ada surat bagus dari majikan yang mengharapkan kamu bisa cari majikan di Hong Kong dan tunggu visa di Hong Kong. Jadi saya harap ini tidak membuat kalian bingung dan takut. Jadi buat mbak-mbaknya yang saat ini kerja 1 bulan, 2 bulan, jangan mengharap untuk tunggu visa di Hong Kong ya Mbak ya. Apalagi kalau kalian potongan belum selesai. Hari-hari ini yang saya terima keluh kesah adalah dari kalian itu yang baru datang. Walaupun kalian sudah itu kayaknya sekarang mentalnya jadi nggak jelas ya Mbak ya. Kalian mudah sekali galau, mudah sekali khawatir dan ketakutan. Apalagi yang belum X, itu sekarang 1 minggu, 2 minggu itu udah kelabakan pengen pulang Indonesia karena tidak kuat dan menanyakan boleh nggak cari majikan lagi. Loh, boleh cari majikan lagi, tapi kamu harus nunggu visa di Indonesia. Dan kalau kamu potonganmu belum selesai, apakah PT mau menerimamu? Itu urusan PT yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian masuk Hong Kong lagi, apa potongan? Ya jelas dong Mbak. Perusahaan mana yang mau membantu kamu tanpa memberikan imbalan secara logika? Karena agent adalah bisnis, PT adalah bisnis. Kita berbicara tentang bisnis. Kalau kamu tidak memberikan uang itu pada mereka, ya jelas mereka kerjanya sakarepe. Bisa difahami sampai di sini? Apakah saya itu ngebreak tidak bisa tunggu visa di Hong Kong? Bukan sampean toh Mbak, siapapun. Bagi anak Indonesia, anak Filipina, anak Thailand, semuanya sama. Atau Bangladesh itu sama. Jadi ada 3 alasan yang bisa membuat kalian tetap ada di Hong Kong. Sebentar ya Mbak, ada telepon lagi. Halo? Oh, kakak mama, kamu hỏi ngồi hả mẹ? À,